فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muklis yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini dengan tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dan pengarahan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ati Sulasmi. Kepada Ibu Ati, dipersilakan. Kasih Bu Ersa, suara saya jelas Bu Ersa? Kecil, Mem. Kecil, oh iya. Iya. Sekarang sudah jelas? Sudah. Sudah ya, berarti dideketin laptopnya. Iya, iya. Baik, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi sebagai Kepala Sekolah SMP Wiyatama Bandar Lampung. Yang terhormat Pak Agus sebagai Waka Kurikulum SMP Wiyatama Bandar Lampung. Dan yang terhormat Ayah Bunda yang senantiasa Allah sayangi. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Wiyatama Bandar Lampung. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan Allah kemudahan untuk mengikuti agenda kita, yaitu orientasi orang tua siswa SMP Wiyatama Bandar Lampung. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Baik ayah bunda yang senantiasa Allah rahmati, saya Ibu Ati Sulasmi, di pagi hari ini saya diberikan amanah oleh Ibu Evi untuk menggantikan Bu Evi dalam sambutan pada acara orientasi orang tua siswa pada pagi hari ini, dikarenakan kondisi Bu Evi lagi sedang sakit. Kita doakan semoga Bu Evi segera sembuh dan segera pulih kembali sehingga bisa mengikuti agenda rutin kita yang kita sudah programkan di SMP Wiyatama Bandar Lampung. Amin. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda pada pagi hari ini yang luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Dari tadi sudah ready ya, subhanallah banget ya. Padahal ini hari Ahad. Hari Minggu ya, hari Minggu ini sebenarnya hari yang semuanya untuk ibu, gitu ya ayah bunda ya, semuanya untuk ibu, untuk bundanya di rumah ya, untuk mempersiapkan keperluan yang biasa bekerja di luar. Mungkin hari Minggu ini adalah persiapan kita untuk melengkapi kebutuhan kita untuk 1 pekan ke depan. Ya, tetapi masya Allah hari ini ayah bunda dengan ikhlas, dengan semangat, dengan pengorbanan sehingga hari ini bisa mengikuti agenda kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf ya ayah bunda mengganggu waktu ayah bunda untuk
mengikuti agenda hari ini ya. Dikarenakan kondisi ya Bunda, sebenarnya kita pengennya hari Senin besok untuk orientasi orang tua ini sudah kita agendakan ya, tetapi karena kita ingat hari Selasa itu adalah hari raya Idul Adha dan mungkin hari Senin itu lebih sibuk Ayah Bunda untuk mempersiapkan Lebaran ya. Jadi mohon maaf hari ini harus kita putuskan untuk melaksanakan orientasi orang tua siswa ya. Dan yang berikutnya kami mohon maaf baru terlaksana pada hari ini orientasinya. Seharusnya kalau lihat kalender pendidikan itu sudah mulai tanggal 12 kemarin ya Ayah Bunda ya. Di sekolah negeri itu sudah mulai tanggal 12 kemarin untuk pelaksanaan pembelajarannya atau MPLS ya. Tapi kita baru melaksanakan pada hari ini ya. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi rasa kepercayaan Ayah Bunda untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMP Wiyatama. Gitu ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda sudah memilih SMP Wiyatama ini untuk anak-anaknya untuk melanjutkan sekolahnya dari SD, dari jenjang SD ke SMP. Mudah-mudahan kepercayaan Ayah Bunda kepada kami bisa kami betul-betul laksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin sehingga sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan ya atau tujuan Ayah Bunda untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini adalah untuk lebih baik ya, lebih baik, lebih banyak perubahan kepada anandanya semua ya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini dengan sebaik mungkin ya. Doakan kami supaya kami sehat ya sehingga kami bisa melaksanakan maksimal dalam agenda acara tahunannya program di SMP Wiyatama ini ya. Yang berikutnya kami minta maaf ya Ayah Bunda karena seyogyanya kami ingin melaksanakan agenda proses pembelajaran kita ini dengan offline ya. Sudah kita programkan dari jauh hari, sudah kita berikan jadwal, tetapi kondisi Covid yang semakin membuat kita resah ya Bunda, yang membuat kita sedih sekali dari kondisi sekarang ini sehingga kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk melaksanakan program pembelajaran kita ini dengan offline ya, karena ini memang sebenarnya pilihan yang sangat sulit ya Bunda ya, pilihan yang sangat berat untuk mengikuti pembelajaran online ya, karena kami yakin Ayah Bunda sudah 1 tahun lebih ya mendampingi anak-anaknya di rumah yang luar biasa ya. Pembelajaran online ini tidak gampang dan tidak semua orang tua ya, kami yakin tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak di rumah dikarenakan keterbatasan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan media pembelajaran ya, keterbatasan kemampuan dalam mendampingi anak itu kami memahami itu ya, tidak mudah ya, banyak orang tua yang dikatakan sudah lelah ya mendampingi anak-anak di rumah ya. Bahkan kita berharap seharusnya tahun ini kita sudah offline, tapi ternyata kondisi sekarang ini lebih parah lagi dibandingkan sebelumnya ya. Nah kebetulan memang saya sendiri mengalami hal ini dalam melihat kondisi teman-teman di rumah sakit, dan ini baru terjadi tadi malam Ayah Bunda. Jadi sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu satu keluarga ini kena musibah, kena virus COVID ya. Jadi 2 anaknya kena, suaminya, istrinya dan orang tuanya dua-duanya kena. Nah, sepekan yang lalu suaminya meninggal. Ya. Dan tadi malam ibunya meninggal. Gitu ya. Dan ini anaknya masih di rumah. Dan ini ayahnya ini kondisi masih dalam kondisi ya tidak nyaman ya, karena memang udah 1 pekan ini tidak bisa makan lagi dan seterusnya. Dan pagi ini saya baru dapat kabar orang tua teman saya di Kampung Sawah juga meninggal karena kondisi COVID. Jadi memang kalau lihat kondisi sekarang ini Ayah Bunda sangat menyedihkan ya, sangat menakutkan kita ya. Tetapi oleh sebab itu kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk melaksanakan pembelajaran offline gitu ya Bunda ya. Jadi ini kondisinya, jadi mohon sama-sama kita memahami kondisi kita sekarang sehingga kita bisa ikhlas ya Bunda ya, sudah bisa ikhlas, bisa berlapang dada untuk menerima kondisi sekarang sehingga kita lebih memudahkan ya, memudahkan kita untuk mendampingi anak-anak kita di rumah untuk belajar. Gitu ya, kami juga sama ya. Kami juga sebagai Dewan Guru
lebih berlapang dada juga ya, lebih ikhlas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bagi kami juga sangat sulit ayah bunda, ya sangat sulit karena banyak materi yang harus kami sampaikan, ya banyak program sekolah yang harus kami sampaikan kepada anak-anak. Karena kami ingin sekali anak-anak ini betul-betul maksimal dalam menerima ilmu yang kita berikan, dalam menerima program yang kita berikan, tetapi harus dengan online. Nah, sementara itu sangat terbatas, ya sangat terbatas. Kami sebenarnya sangat sedih sekali dengan kondisi seperti ini, ya. Tapi itu tadi dengan kondisi ini mari kita ambil hikmahnya, ya. Mungkin di kondisi sekarang ini mungkin ada hikmahnya, ya, dan bukan mungkin ya Bunda, insya Allah ada hikmahnya untuk kita semua kita pahami dengan kondisi sekarang, gitu ya. Seperti itu ya Bunda. Jadi mohon maaf kalau kemarin sempat seneng dengar kita ada offline, gitu ya. Tapi mudah-mudahan keajaiban dari Allah ya, siapa tahu dengan kondisi dengan banyak kita berdoa sama Allah, dengan banyak kita berlapang dada, COVID-19 ini segera Allah angkat dan kita bisa offline bulan depan ya. Harus ya amin. Kita harus yakin ya Bunda ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang kita banyak berdoa, semua kita banyak berdoa, COVID ini segera Allah angkat dan kita segera normal kembali, bisa sekolah seperti biasa. Gitu ya Ayah Bunda ya. Baik Ayah Bunda, saya lanjutkan dengan kondisi yang seperti ini, kita proses pembelajarannya insya Allah seperti offline Ayah Bunda. Ya, jadi untuk SMP Wiyatama ini kita dalam pembelajarannya tidak hanya pemberian tugas kepada siswa. Nah ini yang harus sama-sama, kenapa kami adakan orientasi orang tua pada hari ini, karena biar memahami ya, biar bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin program kita ini dengan kerjasama ayah bunda. Ya, jadi kita di sini adalah proses pembelajarannya seperti offline ayah bunda pembelajarannya. Jadi ada proses, ya ada proses pembelajaran. Itu kita mulai jam 7 sudah mulai, anak-anak sudah mulai masuk ruangan. Dan insya Allah untuk tahun ini kita optimalkan untuk menggunakan pembelajaran dengan virtual seperti ini ayah bunda, gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk rezeki ayah bunda untuk mendampingi anak-anak untuk penyediaan media pembelajarannya di rumah, gitu ya. Jadi jam 7 itu sudah mulai pembelajaran. Wali kelas itu nanti sudah menyiapkan ruangannya dan menyapa anak-anak. Mungkin yang kelas 8, kelas 9 ya sudah pernah merasakan bagaimana aktifnya wali kelas ini dalam menyapa anak-anak dalam proses pembelajaran. Gitu ya, sudah merasakan insya Allah ya. Dan dari jam 7 itu anak-anak sudah digiring untuk melaksanakan sholat duha. Sudah membaca Al-Masyurat. Baru jam 8 itu kita mulai pembelajaran ayah bunda. Gitu ya. Nah, pembelajaran ini nanti guru mapel yang masuk sesuai dengan mapel pada hari itu, ya. Nah, dari jam 8 sampai jam 9.30 itu guru mapel tersebut memberikan materi, mengabsen gitu ya, memberikan materi, mendiskusikan materinya, baru diberikan tugas. Dan tugas itu dikerjakan langsung pada saat itu ayah bunda. Itu masih ditunggu oleh guru mapelnya. Ya, ditunggu, dilihat, dipantau grupnya ya. Siapa yang tidak aktif, siapa yang aktif gitu, siapa yang hanya ngisi absen gitu ya. Nah, sampai pemberian tugas langsung penilaian ayah bunda. Langsung penilaian pada hari itu. Nanti nilainya itu biasanya langsung ditampil oleh guru mapelnya saat selesai pembelajaran gitu ya. Dan ditutup langsung dengan doa. Nah, selesailah satu mapel ini ayah bunda. Ya, nanti anak-anak istirahat dulu selama 10 menit atau 20 menit. Nanti mereka masuk Maaf, Mem. Mic-nya mute. Suaranya nggak masuk. Maaf, Mem Ati, mic-nya ke-mute. Nah, sudah, Mem. Alhamdulillah, kepencet ya, Bunda. Mohon maaf.
Kepencet lagi kayaknya ya? Enggak. Enggak, Bu. Cukup? Enggak, Ya. cukup. Enggak, Bu, Baik. udah. Seperti itu ya Bunda. Jadi kita di sini proses pembelajarannya, ya penilaiannya penilaian proses. Ya, jadi bukan hanya tugas-tugas aja, ya. Jadi oleh sebab itu kami berharap Ayah Bunda mengingatkan anak-anak dalam pembelajarannya, ya. Dibangunkan ketika pagi hari karena kita mulainya jam 7 sudah mulai masuk ruangan Ayah Bunda, gitu ya. Jadi ini yang kita sering menemukan beberapa anak menganggap bahwa ini tidak belajar, gitu ya, tidak sekolah gitu, sehingga mereka jam 9 gitu baru bangun gitu, bahkan masih ke warung gitu, masih main gitu ya, masih bawa segala macam. Nah, ini yang kita harapkan untuk tahun ini tidak ada lagi siswa yang seperti itu gitu ya. Jadi disiapkan. Jadi sebenarnya kita ini belajar, cuman beda tempat aja gitu ya, beda tempat. Kalau offline kan di sekolah gitu ya, kalau online di rumah gitu. Jadi disiapkan dari pakaian anak-anak, dari ruangannya gitu ya. Seperti yang sekarang ini kita laksanakan, ruangannya kan rapih Ayah Bunda gitu ya. Jadi jangan di tempat tidur gitu ya, atau lagi pakai sarung dan seterusnya ya. Karena memang beda Ayah Bunda ya, mohon maaf, beda sekali kalau kita siapkan fisik kita, siapkan dari awal kondisi kita siapkan untuk belajar, itu beda sekali ketika mereka menerima pembelajaran dibandingkan mereka tidak siap ya, atau terburu-buru lah istilahnya, terburu-buru gitu ya. Jadi itu proses kita di sekolah Wiyatama ini Ayah Bunda, prosesnya betul-betul proses pembelajaran ya. Jadi di kelas itu juga nanti tidak hanya satu guru ya, jadi tidak hanya guru mapel, tapi ada juga guru lainnya seperti wali kelas. Jadi wali kelas itu selalu memantau siswanya di dalam pembelajaran. Nanti dilihat ya. Jadi mohon maaf kalau nanti Ayah Bunda tiba-tiba kami telepon. Kami telepon gitu menanyakan Andanya posisinya di mana, kok tidak ada di grup gitu ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena kami ingin sekali anak-anak ini ngikutin prosesnya dari awal sampai selesai pembelajaran. Begitu ya. Soalnya kalau mereka tidak ikut proses pembelajarannya, itu ketika nanti ulangan, itu pernah terjadi. Ketika ulangan mereka tidak bisa jawab soal Ayah Bunda. Karena soal yang kami berikan itu adalah soal yang kami sampaikan pada saat latihan di dalam hariannya, seperti itu, gitu ya. Dan untuk Wiyatama kebetulan 1 tahun ini kami tidak beli soal di luar Ayah Bunda. Nah, ini yang di kita pahami semua, kita tidak beli soal dari dinas, ya, kita buat soal sendiri. Kenapa? Kalau kita beli dari dinas itu nanti soal dengan materi yang disampaikan itu tidak sesuai Ayah Bunda, gitu ya. Karena kan yang tahu di kelas kan kita. Jadi insya Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita sudah buat soal sendiri. Jadi sebenarnya kalau anak-anak mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, dengan sempurna, maka insya Allah ketika mereka mid semester, ketika mereka ulangan, ketika mereka semester itu akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang sempurna. Dan ini kami bisa melihat, menilai memang bagi anak-anak yang baik mengikuti, alhamdulillah itu nilai mereka cukup bagus gitu ya, bahkan bisa mencapai nilai 100 ulangan, 90 ulangan. Nah, sebaliknya bila anak itu hanya absen saja dalam pembelajarannya dan dia tinggalkan itu ruangan, maka ketika ulangan dia hanya dapat nilai 40, 50 seperti itu ya. Nah, ini sama-sama kita pahami Ayah Bunda. Jadi sebenarnya mudah ya, mudah untuk proses pembelajarannya kalau diikuti dengan sebaik mungkin ya. Dan kita alhamdulillah belajarnya sampai jam 11:30 kok Ayah Bunda ya, nggak sampai jam 3 karena online gitu. Kalau sampai jam 3 kasihan kuotanya Ayah Bunda dan kasihan anak-anak juga gitu ya, terlalu banyak di dalam di depan laptop atau di depan HP-nya. Itu ya Ayah Bunda ya untuk prosesnya di Wiyatama ini belajarnya. Dan insya Allah nanti kita awali dengan pembiasaan ya, seperti sholat duha, baca al-masyurah, dan diakhiri dengan doa. Jadi kebiasaan agamanya pun walaupun kita online itu kita selalu mendampingi anak-anak ya. Berharap anak-anak di rumah sebelum pembelajaran dimulai kita awali dengan memperbaiki dulu kondisi ruhnya ya, sehingga ketika dia belajar mereka mudah untuk belajar ya, karena sudah lebih tenang ya Ayah Bunda ya, karena diawali dengan sudah berwudu ya, sudah baca zikir, doa gitu. Nah, sebaliknya seperti itu Bunda.
kalau mereka tidak awali dengan itu tergopo-gopo, terburu-buru, maka ya itu belajarnya nggak konsen gitu ya, nggak enak belajarnya, apalagi ini online belajarnya gitu ya, sulit untuk anak-anak bisa memahami dengan sempurna gitu ya kalau mereka tidak mengikuti dari awal gitu ya ayah bunda ya. Nah untuk penilaian di sini kita tidak tiba-tiba menilai ayah bunda. Ya seperti tadi saya sampaikan, jadi ada proses tadi penilaiannya ya. Nah, bagi anak-anak yang penilaiannya itu tidak sesuai, tidak KKM, maka nanti mereka akan mengikuti remedial. Nah ini ya, ya saya yakin pasti ayah bunda dan anak-anak juga tidak ingin anaknya remedial, ya pasti merasa kesel dan malu, ya ngapalah remedial gitu ya. Nah, oleh sebab itu supaya itu tidak terjadi kepada anak-anaknya, ayo kita sama-sama mengingatkan anak-anak untuk mengikuti proses yang tadi, gitu ya. Sebenarnya kalau ikut proses yang tadi, tidak akan ada remedial ayah bunda untuk anak-anak, ya, karena nilainya akan sesuai, gitu. Tapi kalau dia tidak ngikutin dengan yang baik, gitu ya, maka akan remedial, gitu ya. Nah, untuk tahun kemarin kami remedialnya itu offline akhirnya, gitu ya. Jadi anak-anak yang nilainya belum tuntas, mereka harus ke sekolah menyelesaikan nilai-nilai mereka yang belum selesai, gitu ya. Dan kalau tidak ikut remedial, maka mereka kenaikan kelasnya tertunda, gitu ayah bunda, gitu ya. Pasti nggak mau kan naik kelasnya tertunda, gitu ya, atau rapornya belum dicetak, gitu ya, pasti nggak mau, gitu ya, gitu. Nah, oleh sebab itu mari kita ingatkan anak-anak untuk aktif dalam belajarnya supaya tidak remedial, gitu ya. Dan kami Dewan Guru juga nggak mau sebenarnya remedial, melaksanakan remedial ayah bunda. Kenapa kami nggak mau, gitu ya? Karena itu menambah pekerjaan ibu gurunya, gitu ya, menambah pekerjaan mereka kami gitu ya, harus menyiapkan soal lagi, menyiapkan waktu gitu kan, menyiapkan penilaian lagi gitu ya. Nah kami juga nggak mau sebenarnya, pengennya selesai tuntas gitu sehingga bisa digunakan waktunya untuk yang lain gitu ya. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk mendampingi anak-anaknya di rumah untuk belajar gitu ya bunda ya, untuk penilaian seperti itu ya. Nah terus kita di sini adalah ada program Tahsin Tahfiz. Nanti disampaikan oleh guru Tahsin Tahfiz ya bunda ya. Insya Allah nanti disampaikan bagaimana program ini akan dilaksanakan dan bagaimana sistemnya ya. Dan untuk apa program Tahsin Tahfiz ini gitu ya. Karena ini adalah kenapa program ini yang harus disampaikan pada hari ini, kenapa tidak program yang lain gitu ya. Karena ini salah satu program wajib kita, program utama kita di SMP Wiyatama ya. Kenapa? Karena ya itu tadi sekolah SMP Wiyatama ini adalah sudah Bunda lihat di situ ya bahwa sekolah SMP Wiyatama adalah sekolah sambil mengaji gitu ya. Karena kami berharap anak-anak selesai dari Wiyatama ini mereka punya kemampuan dalam pendidikan agama ya. Jadi tidak hanya dalam pendidikan pengetahuan saja, tapi bagaimana mereka punya kemampuan untuk pendidikan agamanya. Sehingga itu adalah bekalan mereka nanti ayah bunda gitu ya. Dengan kondisi zaman yang seperti ini, kita lihat sendiri ayah bunda ya, luar biasa pengaruh buruknya kepada anak-anak dalam penggunaan teknologi seperti ini gitu ya. Kalau tidak diimbangi dengan ilmu agamanya, maka nanti kesulitan nanti anak-anak di dalam kehidupan mereka di dewasa nanti ya. Jadi dalam Tahsin Tahfiz ini nanti ada program bukan hanya mengaji aja, tapi mereka nanti diberikan kenapa pentingnya harus bisa baca Al-Quran gitu ya Bunda ya, seperti itu. Jadi mohon nanti dibimbing juga anak-anak dalam mengajinya di rumah gitu ya, karena kami berharap mereka bisa selesai dengan baik, karena ini salah satunya persyaratan anak-anak bisa naik kelas dengan tepat waktu dan lulus dengan tepat waktu. Nah ini ya ayah bunda ya, jadi bukan sekedar ngaji aja, tetapi ini memang salah satu syarat. Jadi kalau tahun kemarin itu bagi anak yang tidak tuntas pembelajaran Tahsin Tahfiznya, mereka sama tertunda dalam kenaikan kelasnya gitu ya. Begitu juga kelulusan, tertunda dalam kelulusannya kalau itu tidak selesai atau tidak nilainya tidak KKM. Gitu ya ayah bunda ya, untuk program Tahsin Tahfiznya gitu ya.
Ya, baik Ayah Bunda, ini yang saya sampaikan pada hari ini dalam program kita di sekolah. Mari kita sama-sama untuk bekerja sama ya. Saya harap kami berharap Ayah Bunda bisa melaksanakan ini juga dengan baik di rumah, karena keberhasilan seorang anak itu tidak hanya dari sekolah ya, tapi bagaimana pendampingan di rumah ya. Kami juga memahami kondisi Ayah Bunda yang banyak sekali di rumah, yang harus mencari pekerjaan atau mencari nafkah di rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kami memahami itu tidak mudah ya untuk Ayah Bunda untuk mendampingi anak-anak di rumah. Tapi mudah-mudahan dengan kita bisa membagi waktu ya, dengan kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan untuk kita. Tidak ada yang tidak bisa ya Ayah Bunda, ya insya Allah bisa ya, diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan program-program kita di SMP Wiatama ini gitu ya. Kami mohon dukungannya, semoga kami bisa benar-benar bisa melaksanakan amanah ini ya. Kenapa saya katakan ini adalah amanah Ayah Bunda? Karena ini adalah tanggung jawab kami Ayah Bunda. Ya, kami takut sekali kalau tidak bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Tanggung jawab kami sebagai guru di akhirat nanti Ayah Bunda. Ya, jadi bukan sekadar mohon maaf untuk guru di Wiatama ini, kami benar-benar memang memberikan pemahaman ini Ayah Bunda. Jadi bagi para guru yang hanya ke sekolah hanya mencari mohon maaf uang aja, kami titik tekankan bahwa ini adalah proyek akhirat ya, proyek akhirat, bukan proyek duniawi aja. Jadi bagaimana para dewan guru ini benar-benar punya niat yang bukan hanya mencari uang, tetapi bagaimana mereka punya niat untuk mencari amal soleh. Ya, sehingga ketika mereka memberikan pembelajaran di kelas itu, ingat bahwa Allah itu melihat pekerjaan kita. Ya, Allah mencatat, malaikat mencatat amal-amal kita di dunia di ini. Ya, jadi kami benar-benar untuk berusaha semaksimal mungkin supaya kami tidak sekedar dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, tidak sekedar, tapi bagaimana betul-betul Allah dapat nilai dari Allah, ya, dapat nilai ya dari dunia akhiratnya. Itu Ayah Bunda ya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin menjadi amal soleh, dan Ayah Bunda juga sebagian bagian dari kami, ya, bagian dari keluarga kami SMP Wiatama, dan kami berharap semuanya bisa keterbukaan ya Ayah Bunda ya. Karena di sini kami ada guru BK Ayah Bunda. Ya, jadi ada program pembinaan kepribadian ya. Jadi bisa kalau ada sesuatu yang Ayah Bunda kurang nyaman tentang apapun di sekolah kita, silakan berhubungan dengan wali kelas atau ke guru BK-nya ya. Karena boleh ke sekolah, boleh. Kalau hanya sekedar sebentar Ayah Bunda ya, boleh ke sekolah. Kalau tidak puas lewat telepon gitu, boleh ke sekolah untuk konsultasi ya, untuk bercerita tentang anandanya, tentang proses belajarnya ya, sehingga kami juga lebih mudah ya. Jadi itu yang kami harapkan, ada hubungan antara kita dengan orang tua yang baik gitu ya. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah ini yang bisa sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi kerjasama yang baik ke depannya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam memberikan sambutan mewakili Ibu Evi pada hari ini. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ati Sulasmi yang telah memberikan sambutan dan pengarahan kepada wali murid SMP Wiatama Bandar Lampung. Jika Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran daring atau terkait evaluasi selama ini, saya persilakan. Silakan kepada ayah atau bunda jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dievaluasi terkait pembelajaran selama 1 tahun kemarin selama melakukan pembelajaran daring. Ini banyak wali murid kelas 7 Ayah Bunda ya.
Iya, Beliau Bu Ati. subhanallah ya. Saya lihat wajahnya karena kemarin memang bertemu dengan saya, jadi wajahnya wajah ini semua nih kayaknya. Semangatnya ayah bunda ini luar biasa ya untuk sekolah di Wiyatama, dan kapan kok belum mulai-mulai gitu ya, khawatir anaknya tidak jadi sekolah di Wiyatama. Masya Allah luar biasa, hebat ya. Kelas 8, 9 belum masuk semua ini ayah bunda. Ya mungkin ada kesibukan ya, mudah-mudahan kita doakan kesibukannya bisa Allah berikan kemudahan gitu ya. Bagaimana untuk wali murid kelas 7? Ini wali murid baru ya di SMP Wiyatama Bandar Lampung. Jika ada yang ingin ditanyakan perihal pembelajaran atau program yang lainnya, dipersilakan. Cukup kayaknya ya. Cukup ya, Bapak Ibu wali murid? Cukup sepertinya, Bu. Cukup. Oh ya, Alhamdulillah. Ya. Dilanjut aja dulu, Bu. ya baik. Untuk yang disampaikan oleh Mem tadi, yang saya tangkap itu ada 2 poin penting. Yang pertama itu siswa-siswa kita itu diwajibkan untuk membiasakan ibadah pagi yang tetap terjaga agar ruhnya itu pagi-pagi itu masih tetap keadaan baik, yaitu dengan zikir pagi dan sholat duha. Nah, untuk zikir pagi itu kita sudah dibagikan buku panduan zikir pagi. Untuk wali murid atau siswa kelas 7, nanti buku zikir paginya akan dibagikan bersamaan dengan buku paket yang akan dibagikan dari pihak sekolah. Untuk jadwalnya nanti akan diinfokan di grup kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, untuk pembelajaran kita akan tetap walaupun online itu seperti belajar seperti biasanya. Jam 7 pagi anak-anak sudah melaksanakan sholat duha dan atma surat. Nanti untuk dokumentasi, foto, atau bukti-bukti lainnya atau mau divideokan juga boleh, bisa dikirimkan ke wali kelas. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu wali murid SMP Wiyatama Bandar Lampung. Jadi wali kelas yang mengarahkan, Bapak Ibunya juga di rumah membiasakan anak-anaknya agar terbangun pagi juga, seperti itu. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian dan penjelasan agenda sekolah oleh Bapak Agus Saputro. Kepada Bapak Agus, saya persilakan. Maaf Pak Agus, mic-nya masih di mute. Bapak Ibu sekalian, sudah beres ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Wiyatama Bandar Lampung, atau yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Wiyatama Bandar Lampung, Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru, serta Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Ati Sulasmi yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah telah menyampaikan secara garis besar program-program dari SMP Wiyatama Bandar Lampung. Di mana program-program dari SMP Wiyatama Bandar Lampung tadi yang disampaikan itu adalah program yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara offline, karena seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ati tadi, bahwa pembelajaran online nanti memiliki banyak sekali kendala, baik dari waktu, kemudian dari sinyal dan lain sebagainya, yang tentu itu merupakan suatu masalah kita bersama dan harus kita pecahkan secara bersama. Dengan kendala-kendala itu Bapak Ibu sekalian, untuk SMP Wiyatama Bandar Lampung yang melaksanakan pembelajaran online itu seperti yang disampaikan tadi, kita telah tetap melaksanakan pembelajaran secara penuh. Artinya kegiatan belajar itu dilaksanakan
dalam satu hari itu adalah 2 jam pertemuan, di mana setiap jam itu 1 mata pelajaran, dan secara rata-rata jadwal pelajaran yang kita laksanakan itu selesai pada pukul 12.00. Bapak Ibu sekalian serta Bapak Ibu Dewan Guru, untuk pembelajaran online ini, kurikulum yang kita laksanakan di SMP Wiyatama ini kami menyusun kurikulum sendiri karena memang kita tidak bisa menyamakan bahwa pembelajaran secara online ini bisa disamakan dengan pelajaran offline. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita laksanakan khususnya mengenai masalah kurikulum dan jam pembelajaran. Kita asumsikan begini Bapak Ibu sekalian, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu kalau kita tatap muka secara offline itu satu minggu pertemuan itu kita laksanakan 6 jam tatap muka. Tetapi kalau kita laksanakan secara online, pembelajaran itu hanya bisa dilaksanakan secara penuh itu 2 jam tatap muka. Jadi ada pengurangan tatap muka itu kurang lebih 4 jam. Kita bisa membayangkan bahwa waktu 6 jam itu hanya bisa kita pergunakan selama 2 jam dan materi itu harus kita sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di SMP Wiyatama ini kita memakai kurikulum sendiri tentu dengan melakukan suatu analisis. Ya Bapak Ibu sekalian, kami sebelum melaksanakan proses pembelajaran di semester ganjil, sebelum itu kami telah melakukan raker. Jadi dalam rapat kerja itu, Bapak Ibu, materi-materi yang akan kita sampaikan itu kami godok, kami buat sedemikian rupa sehingga apa yang merupakan tujuan dari kurikulum itu tersampaikan secara keseluruhan tanpa mengurangi isi. Jadi kami ambil poin-poin yang penting, SKKD yang penting dalam setiap pertemuan. Itu masalah pembelajaran di SMP Wiyatama yang kita laksanakan secara online atau daring. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang jelas secara singkat sebelum saya menyampaikan pemaparan program dari sekolah, yang jelas kita itu harus bersinergi, harus bisa bekerja sama antara guru dan orang tua serta wali murid, karena memang kerjasama itu merupakan suatu hal yang krusial. Kami sampaikan dari sekolah secara online, kami memang keterbatasan itu kami tidak bisa memantau sepenuhnya kegiatan yang putra-putri Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Bu Ati tadi, Bapak Ibu sekalian, tolong ada pemantauan dari Bapak Ibu sekalian, bisa bergantian Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kendala-kendala ini harus kita siasati, artinya anak di dalam pembelajaran yang kita mulai pukul 7 sampai pukul 12, itu bisa dipantau setelah Bapak Ibu pulang bekerja dan lain sebagainya, menanyakan kegiatan hari ini, apa yang didapat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, program remedial itu kita laksanakan bila ada kendala, ada kurang nilai. Biasanya kurang nilai yang saya telah di sini Bapak Ibu sekalian selama pembelajaran online kurang lebih 1 tahun. Anak-anak itu kurang aktif dalam melaksanakan pembelajaran online. Bisa telat mengumpul tugas dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk program-program dari sekolah itu tolong ditindaklanjuti dan kita sama-sama membimbing putra-putri kita untuk menjadi yang terbaik seperti apa yang telah kita cita-citakan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung memaparkan program sekolah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya tampilkan program sekolah kita, Bapak Ibu di dalam masa orientasi orang tua itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus bersinergi. Apa yang saya sampaikan pada hari ini telah saya sampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian pada tanggal 16. Jadi pada tanggal 16 saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian mengenai program sekolah ini sehingga kita sama-sama membina, sama-sama membimbing putra-putri kita dalam kegiatan sekolah yang kita laksanakan.
Ini apa itu? Kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita telah melaksanakan rapat kerja, di mana rapat kerja ini diisi oleh Bapak Ibu Dewan Guru di SMP Wiatama Lampung untuk menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan program sekolah dalam masa pandemi ini. Jadi pada masa rapat kerja ini digodok sedemikian rupa sehingga materi-materi yang akan disampaikan itu sesuai dengan tujuan kurikulum yang akan kita laksanakan pada hari Kamis yang akan datang. Lalu pada tanggal 19 sampai 21 Juli, jadi kita nanti hari Senin sampai dengan hari Rabu, kita itu melaksanakan libur Hari Raya Idul Adha. Dan pada tanggal 21, SMP Wiatama Bandar Lampung melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara rutin, alhamdulillah kami di SMP Wiatama Bandar Lampung selalu melakukan pemotongan hewan kurban yang kami distribusikan ke warga di sekitar sekolah SMP Wiatama Bandar Lampung, dan dilanjutkan pada tanggal 22 Juli kita melaksanakan pembelajaran dengan metode daring. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita beralih kepada bulan Agustus. Bulan Agustus kita melaksanakan peringatan hari Tahun Baru Islam yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu agenda sekolah, dan agenda sekolah ini Bapak Ibu sekalian, ini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan virtual, pidato dan lain sebagainya, dan mengenai kegiatan ekstrakurikuler ini Bapak Ibu sekalian nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Lalu berikutnya yaitu pada bulan September 2021, setelah kita menempuh pembelajaran selama kurang lebih 1,5 bulan, kita itu melaksanakan kegiatan ulangan harian pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara kalender akademik, kegiatan evaluasi itu dalam satu semester, kita laksanakan itu secara bersamaan sesuai dengan program sekolah, yaitu tanggal 13 September sampai dengan 27 September kita melaksanakan ulangan harian pertama. Lalu berikutnya, pada bulan Oktober, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa penilaian itu dalam setiap tahun pelajaran itu secara resmi dan sesuai dengan kalender, itu dilaksanakan secara 4 kali. Yaitu yang pertama, ulangan harian pertama, kemudian yang kedua ini adalah penilaian tengah semester atau mid. Jadi dalam penilaian tengah semester atau mid itu, karena kemarin dalam masa pandemi secara 1 tahun full kemarin kita melaksanakan secara online. Mungkin Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 8-9 sekarang sudah familiar dengan keadaan ini. Kita melaksanakan online secara full untuk kegiatan mid semester. Setelah kegiatan mid semester, tadi yang disampaikan Bu Ati tadi adalah kegiatan pembelajaran tahsin dan tahfiz. Ini juga memiliki evaluasi Bapak Ibu sekalian. Jadi evaluasi, nanti kita sekali lagi kita lihat kondisi yang berkembang ke depan, apakah penilaian ini bisa dilaksanakan secara virtual atau bisa secara offline. Kalau pelaksanaan yang kemarin, Bapak Ibu orang tua wali murid yang kelas 8 dan 9, kemarin telah kami jadwalkan bahwa penilaian ujian tahsin dan tahfiz itu dilakukan secara offline. Jadi kami buat jadwal sedemikian rupa, tentu dengan protokol kesehatan, bahwa anak-anak itu secara bergilir datang ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan ujian tahsin dan tahfiz secara offline. Tanggal 19 Oktober kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan pada tanggal 22 Oktober kita bagi lapor mid semester ganjil. Ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di dalam bulan Oktober. Lalu di bulan November, Bapak Ibu sekalian, yang setelah tadi kita melaksanakan kegiatan mid semester, di pertengahan semester, agenda kita di bulan November itu adalah melaksanakan ulangan harian kedua. Jadi ulangan harian kedua tadi, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kita laksanakan yang pertama, sekarang yang kedua.
Jadi secara rata-rata 1,5 bulan itu ada evaluasi, dilanjutkan dengan tanggal 25 November itu peringatan Hari Guru Nasional. Ini juga kita peringati secara virtual, tentu dengan partisipasi dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pelaksanaan dari tahun pelajaran yang lalu kita melaksanakan lomba pidato, kemudian kreasi-kreasi lainnya. Lalu kita beralih kepada bulan Desember. Bulan Desember ini adalah bulan yang cukup padat kegiatannya Bapak Ibu sekalian, karena di bulan Desember ini adalah akhir dari penilaian akhir semester atau PAS yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Desember itu penilaian akhir semester, kemudian 13 sampai 14 Desember itu penilaian tahsin tahfiz, dan tanggal 18 pembagian dan penerimaan buku laporan hasil belajar atau lapor Bapak Ibu sekalian. 19 Desember sampai dengan Januari itu adalah libur semester ganjil, dan tanggal 24 Desember cuti bersama hari raya Natal, dan tanggal 25 Desember itu hari raya Natalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan Desember ini kita cukup padat kegiatannya, yang tentu diisi dengan evaluasi untuk putra-putri kita sekalian. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ati tadi, ini adalah program akhir semester, dan di sini adalah untuk pengisian nilai lapor. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang belum memenuhi nilai KKM, nanti kegiatan remedial itu akan kita laksanakan di bulan Desember ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu Bapak Ibu perlu kita ingatkan kembali bahwa proses bimbingan itu kita laksanakan secara simultan, karena nilai yang diperoleh di bulan Desember ini adalah nilai proses. Dari awal, dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, bagaimana kegiatan dari putra-putri kita sekalian. Itu untuk agenda semester ganjil 2021 dan 2022. Lalu kita beralih Bapak Ibu sekalian ke bulan Januari. Ini adalah awal KBM untuk semester genap 2021-2022, di mana pada tanggal 3 Januari setelah libur akhir semester kita itu masuk sekolah kembali. Mudah-mudahan dengan di bulan Januari ini paling lambat kita sudah bisa masuk. Kita sama-sama berdoa kita dapat melaksanakan pembelajaran secara offline atau ke sekolah. Lalu di bulan Februari, Bapak Ibu sekalian, bulan Februari ini yang pertama itu adalah libur tahun baru Imlek, yang dirangkai dengan setelah kita melaksanakan agenda penilaian ulangan harian 1 dan 2, setelah kita memasuki semester genap, kita melaksanakan ulangan harian ketiga yang dilanjutkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya yaitu bulan Maret. Bulan Maret kita mulai kegiatan itu pada tanggal 3 Maret itu ada peringatan Hari Raya Nyepi. Kemudian pada bulan Maret ini juga ini sudah dimulai untuk Bapak Ibu wali murid orang tua wali murid kelas 9, ini sudah mulai pelaksanaan dari ujian sekolah. Jadi seperti apa yang kita pahami bersama bahwa sekarang kan UN itu ditiadakan, sehingga sekolah itu melaksanakan kewenangan secara penuh untuk melaksanakan ujian sekolah, tentu dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, karena kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada bulan Maret sampai dengan 1 April itu perkiraan ujian sekolah. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada latihan ujian sekolah. Kemudian Maret itu kita laksanakan itu adalah pelaksanaan dari ujian sekolah. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan secara offline. Itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya itu bulan April itu adalah kita melaksanakan awal libur puasa, di mana libur puasa ini
Pak Agus, maaf, suaranya ke-mute, Pak. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Reza. Bulan April itu kita melaksanakan libur awal puasa, dan 15 April itu adalah libur wafatnya Yesus Kristus untuk bulan April. Lalu di bulan Mei kita isi itu kegiatannya itu adalah kalender akademiknya tanggal 1 Mei 2022 itu adalah Hari Buruh Nasional, dan dilanjutkan Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu diperkirakan tanggal 2 sampai tanggal 6 itu Hari Raya Idul Fitri. Lalu tanggal 13 Mei itu adalah hari libur Hari Raya Waisak, dan tanggal 26 itu Mei itu adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kalender akademik di Mei 2022 ini ternyata banyak sekali diisi dengan kegiatan libur karena memang banyak hari besar yang kita peringati hari itu. Lalu di bulan Juni ini adalah akhir dari tahun pelajaran 2001-2002 Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di bulan ini kita akan melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Itu Bapak Ibu dari saya mengenai kegiatan agenda SMP Wiyatama Bandar Lampung di tahun pelajaran 2001-2022. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Saputro yang telah memaparkan agenda sekolah SMP Wiyatama Bandar Lampung selama 1 tahun ke depan. Untuk Bapak Ibu Wali Murid SMP Wiyatama Bandar Lampung, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan mengenai agenda sekolah kita selama 1 tahun ke depan. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Iya Bu, cukup Bu. Ya baik, alhamdulillah. Agenda selanjutnya yaitu istirahat. Bapak Ibu bisa istirahat selama 5 menit untuk bisa minum atau bisa makan sedikit gitu Bu. Pak. Puasa Bu. Oh iya puasa, sama saya juga puasa. Luar biasa puasa ya. Iya pada puasa semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oh ya baik. Jadi ini ingin dilanjutkan atau ingin istirahat dulu Bapak Ibu untuk 5 menit? Lanjut aja Bu. Lanjut ya. Oh lanjut ya baik. Biar cepat selesai ya. Ya baik. Kalau begitu kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu penjelasan program sekolah sambil mengaji dan program tahsin tahfiz oleh Ibu Putri. Kepada Ibu Putri saya persilakan. Ibu Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semua di sini dalam kondisi sehat fisiknya, sehat imannya gitu ya. Dan semoga Allah berkahi kegiatan kita hari ini. Maaf ya Ibu, ada suara.
Nah, jadi sebelum kita kita mulai penjelasannya, perkenalkan, saya mewakili guru Tasin Tahfiz di SMP Wiyatama. Perkenalkan, nama saya Putri Krisyanto, biasa dipanggil Ibu Putri. Nah, nanti tim kami ada 4 orang yang mengajar di Wiyatama terkait bidang Tasin Tahfiz. Yang pertama nanti ada Bu Mareta. Nah, beliau ini sebagai koordinator Tasin Tahfiz. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan atau kendala apapun yang terkait program, itu bisa ditanyakan ke beliau langsung gitu ya, atau bisa juga ke kami sebagai anggotanya begitu. Kemudian nanti ada Pak Muklis, ada Bu Resa, tadi udah kenal ya sama Bu Resa. Kemudian terakhir ada saya gitu. Jadi kami ada 4 orang yang mengampu mata pelajaran ini. Apa sih itu Tasin Tahfiz? Mungkin ada yang udah pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar Tasin dan Tahfiz istilahnya? Belum? Kalau belum, jadi sebenarnya Tahsin itu dari bahasa Arab artinya ngaji gitulah ya, memperbaiki bacaan Quran. Jadi sama aja kayak ngaji biasa gitu. Cuma istilahnya aja yang kita pakai beda. Jadi kalau dari asal katanya itu artinya memperbaiki atau membaguskan bacaan gitu. Kalau tahfiz itu menghafal. Nah, jadi nanti di Wiyatama anak-anak akan dapat 2 program ini. Tasin itu nanti diperbaiki dulu bacaannya, nanti ketika bacaannya sudah dianggap mumpuni, itu boleh mengikuti hafalan Al-Quran. Begitu. Nah, itu terkait pembelajaran. Sistemnya gimana? Karena kondisinya seperti ini, Tasin Tahfiz juga pelajarannya secara online. Kalau sebelum-sebelumnya, itu evaluasi ya, terkendala banyak hal, terutama ketika kalau Tasin Tahfiz itu kan harus dia bukan penugasan kayak pelajaran lain gitu ya, setelah dijelaskan, ditugaskan, terus ditunggu sampai berapa waktu, tapi akan lebih maksimal ketika pembelajaran itu bisa tatap muka langsung. Jadi seperti ini, walaupun nanti nggak lama-lama gitu ya, yang tatap mukanya misalnya sekitar 15 menit, kemudian nanti baru one by one, satu-satu, bisa dengan video call, satu-satu atau dengan telepon WA biasa begitu. Kendala yang tahun kemarin itu banyak sekali siswa yang terkendala masalah kuota gitu ya, sinyal segala macam. Jadi ketika pembelajaran itu agak kesulitan. Kenapa? Ketika kita telepon nih bareng-bareng atau masuk Zoom nih seperti ini, itu yang hadir yang satu masalah sinyal, yang satu nggak hadir gitu kan. Ada yang sudah diteleponin, nggak taunya masih tidur. Nah, itu menjadi kendala banget sebenarnya di pembelajaran ini. Karena ketika mereka nggak mendengarkan gurunya menjelaskan, contohkan, maka mereka nggak bisa paham. Kalau sudah nggak paham, sulit. Bahkan ada yang sampai ketinggalan pelajaran, gitu. Ada yang nggak masuk sama sekali, begitu. Jadi nanti mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mengontrol anak-anaknya nih di rumah supaya nanti belajar Tasin Tahfiznya bisa maksimal gitu. Jadi peran Bapak Ibu di rumah itu sangat penting sekali untuk menunjang pembelajaran, nggak cuma Tasin Tahfiz sebenarnya ya. Semua pembelajaran itu bisa dibilang kalau ada istilah buku itu jendela dunia. Nah, kalau zaman sekarang bukan buku lagi ya, mungkin buku masih lah, tapi HP juga sebagai jendela dunia. Kalau HP dibilang jendela dunia, nah Bapak Ibu di sini itu bisa diibaratkan tirainya. Bapak Ibu yang harus bisa memilih mana nih yang mau lihat ya dihapus oleh anaknya gitu. Jangan sampai anaknya dikasih HP terus dibebaskan begitu aja dan kita nggak tahu nih anak kita tuh ngapain sama HP-nya gitu. Kalau misalnya lagi belajar sekali-sekali ya ditengok gitu kan, ini anak beneran belajar nggak sih? Sekali-sekali ditanya, atau kalau misalnya lagi ada waktu senggang boleh tanya ke gurunya, Bu gimana, Bapak gimana, anak saya belajarnya lancar nggak, hadir terus nggak? Nah itu diperlukan komunikasi yang baik antara kita supaya kita tahu anak kita ini bener nggak belajarnya gitu ya, rajin nggak? Karena kadang-kadang kegiatan di HP itu kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kalau nggak pernah ditengok ya, nggak pernah ditengok, dilihat.
taunya anak kita pegang HP, oh lagi sekolah, gitu kan? Karena memang di fasilitasnya begitu. Tapi belum tentu juga gitu, karena kondisi kemarin-kemarin sudah terbukti gitu ya. Alasannya banyak begini-begini gitu. Jadi nanti mohon kerjasamanya. Kemudian selain itu, karena Bapak Ibu di rumah dan anak-anak ini belajarnya di rumah, nah Bapak Ibu justru lebih berperan lagi gitu ya, karena kami dari jarak jauh itu akan sulit sekali menjangkau Bapak Ibu anak-anak yang ada di rumah. Jadi ketika diteleponin sudah nggak bisa, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau misalnya ada nomor orang tuanya, mungkin kami akan menghubungi nomor orang tuanya, gitu kan. Nah, jadi yang mengontrol penuh sebenarnya adalah Bapak Ibu di rumah. Anak-anaknya sudah bangun jam berapa, udah siap atau belum. Karena kami udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa tuh menjangkau secara jarak. Gitu. Terakhir, kalau masalah pembelajaran Al-Quran, ini adalah pembelajaran yang nanti digunakannya jangka panjang, dan ini urusan akhirat. Nah, seharusnya ini menjadi peran penting ya, jadi tidak melepaskan tidak menyerahkan tanggung jawabnya sepenuhnya ke sekolah, urusan akhirat atau urusan nanti pendidikan yang lain ya, gitu ya, nggak cuma urusan ini aja. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu jangan sampai nih mau ketinggalan mengambil peran ini, karena ini peran penting. Jadi kalau ada pernah tuh salah satu ustadz bilang begini, kalau misalnya kalian jadi orang tua gitu ya, jangan sampai surat Al-Fatihah itu yang mengajarkan orang lain gitu. Tapi kalau bisa adalah ayah ibunya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini nanti itu akan dibaca setiap hari dan seharinya itu minimal berapa kali bacanya? 5 kali dalam bukan 5 kali ya, 5 kali dalam sholat itu aja sudah berapa kali. Dan itu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, jadi ketika kita bisa ngajarin Al-Qur'an ke anak-anak kita, nah itu akan menjadi amal jariah yang luar biasa panjang nantinya. Apalagi ketika nanti anaknya udah fasih, bisa jadi guru juga gitu kan. Masya Allah jadi panjang. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mengambil peran ini gitu ya, mengondisikan anak-anak dalam belajar Quran, insya Allah pahala jariahnya juga akan lari ke Bapak Ibu gitu ya, kecipratan lah ibaratnya begitu. Gitu. Jadi Masya Allah ketika kita menyerahkan urusan kepada guru, itu bukan berarti ya udah gurunya aja yang ngajar, tapi kita harus punya ambil peran penting supaya kita juga mendapatkan bagian pahala dari Allah begitu. Jadi intinya banyak sekali hal-hal yang yang mengharuskan Bapak Ibu itu bekerja sama dengan sekolah agar pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan baik. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu, semoga nanti ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. Ya, Bu. Terakhir, terkait program Tahsin Tahfiz. Program Tahsin Tahfiz kita selain pembelajaran yang di kelas atau di secara online di grup, itu ada 2 lagi. Jadi yang pertama itu ada tilawah Quran harian. Nah, ini belum disepakati secara ini ya, tapi intinya nanti setiap pekannya itu akan ada pertemuan sama siswa di grup dan mereka diminta melaporkan dan mengirimkan tilawah hariannya gitu. Jadi satu minggunya itu satu pekannya 1 kali begitu. Terus program yang kedua itu ada wisuda tahfiz. Wisuda tahfiz ini nanti ketika anak-anak sudah mengikuti tahfiz Quran di sekolah, sudah melaksanakan hafalan. Nah, di akhir tahun nanti ya kelulusan, itu mereka akan diuji hafalannya. Nah, ketika sudah diuji, akan ada wisudanya gitu ya. Wisudanya namanya wisuda tahfiz. Nah, itu biasanya ada acara khususnya gitu. Untuk kelas 9 nanti di ujung kelulusannya. Gitu. Pengumuman siapa wisudawan terbaiknya begitu. Itu aja program dari Tahsin Tahfiz, baru ada 2. Semoga ini bisa menjadi nilai tambah bagi SMP Wiyatama dan anak-anak sekalian, karena memang
kalau misalnya di sekolah-sekolah umum itu jarang sekali dapat ilmu beginian gitu, atau ada program khusus begini gitu. Karena biasanya pelajarannya agama ya sudah pelajaran agama itu aja. Jadi semoga ini bisa menjadi nilai lebih bagi kita semua. Amin. Cukup ya Bapak Ibu, saya cukupkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Putri yang telah menjelaskan program sekolah SMP Wiyatama, sekolah sambil mengaji sekaligus program tahsin dan tahfiz. Nah, Bapak Ibu wali murid SMP Wiyatama Bandar Lampung, ini menjadi program unggulan sekolah kita ya Bapak Ibu, khususnya di SMP Wiyatama Bandar Lampung, karena anak itu bukan hanya sekedar diajarkan ilmu mata pelajaran biasa aja seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, tetapi juga lebih ditekankan kepada pembelajaran mengajinya seperti itu. Harapannya setelah belajar 3 tahun di SMP Wiyatama, mereka bisa mempunyai hafalan minimal 1 juz, yaitu juz 30, seperti itu. Untuk tahun ini, alhamdulillah sekolah kami sudah melaksanakan wisuda program tahfiz. Ada beberapa siswa yang sudah memiliki hafalan juz 30 dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, seperti itu. Nah, selain itu juga, harapannya juga untuk setelah lulus sekolah dari SMP Wiyatama, dia bisa belajar mengaji, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ditanyain pas SMA-nya, sudah pintar mengaji, alumni dari mana nih, gitu. Ternyata alumni dari SMP Wiyatama Bandar Lampung, seperti itu. Makanya ini menjadi program unggulan SMP Wiyatama Bandar Lampung. Besar harapannya kami guru-guru SMP Wiyatama kepada Bapak Ibu wali murid agar bisa bekerja sama dalam pemantauan siswa-siswi hebat kita, anak cerdas kita belajar di rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait program tahsin tahfiz, saya persilakan. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, satu informasi lagi ya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz nanti itu akan dibagi kelompok. Jadi kelompoknya itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak murid kita. Misalkan si A dengan si B, dia baru bisa bacanya misalnya belum lancar gitu, nanti dia akan dikelompokkan bersama temannya yang belum lancar. Nanti selanjutnya misalkan yang C dengan yang D, dia sedikit bisa di tengah lah, di rata-rata, nanti dia akan dikelompokkan bersama temannya seperti itu. Jadi agar gurunya juga enak gitu mengajarinya, membimbingnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup, Bu. Ya, alhamdulillah. Cukup, Bu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan yang telah disampaikan dari Dewan Guru, bisa ditanyakan langsung oleh wali kelasnya atau bisa japri ke wakil kepala sekolahnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini acara selanjutnya karena di sini kita kan acara orientasi orang tua itu dari kelas 7, 8, dan 9. Mungkin kelas 8 dan 9 orang tuanya sudah pada kenal dengan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Wiyatama Bandar Lampung. Sedangkan kelas 7 karena baru jadi hanya beberapa guru yang tahu. Jadi ini kami dari pihak Dewan Guru ingin menayangkan
profil Bapak Ibu Dewan Guru SMP Wiyatama Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi. Kepada Bapak Sandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu Wali Murid SMP Wiyatama, saya akan mengenalkan beberapa Dewan Guru dan staf tata usaha di SMP Wiyatama. Baik Bapak Ibu, karena suara Pak Sandi berdengung, maka akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Silakan Pak Sandi. Baik, ini foto Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Wiyatama Bandar Lampung. Kepala sekolahnya ini Ibu Evi Firdiana, SSI. Selanjutnya, Waka Kurikulum, Bapak Agus Saputro. Selain menjabat sebagai Waka Kurikulum, Bapak Agus juga mengampu mata pelajaran IPS, khususnya kelas 8. Selanjutnya, Waka Kesiswaan, Ibu Ati Sulasmi. Beliau juga mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Selanjutnya, Bu Chandra Kirti mengampu mata pelajaran BK kelas 9, SBK kelas 7 dan 9, sekaligus pembina Kespro. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Chandra ini adalah pembina Kespro. Kespro itu adalah kesehatan reproduksi. Biasanya waktu kita masih sekolah offline, artinya sekolah masuk tatap muka, itu setiap hari Rabu di sini akan melaksanakan Kespro. Kespro itu adalah kesehatan reproduksi. Jadi siswa-siswa kita itu diperkenalkan bagian-bagian reproduksi wanita dan bagian reproduksi laki-laki, serta bagaimana cara menjaga kesehatannya. Nah, di kegiatan Kespro ini, itu dipisah antara murid laki-laki dan murid perempuan. Seperti itu. Lanjut Pak Sandi. Selanjutnya ada Ibu Sri Rahayuningsi. Beliau mengampu mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, khususnya kelas 8. Selanjutnya ada Bapak Rokibun, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, kelas 9B dan C, serta pembina hadroh. Selanjutnya, Ibu Tati Ratnahayati, beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9, sekaligus sebagai pembina pramuka dan wali kelas 9B. Selanjutnya, Ibu Susi, beliau mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, kelas 8 dan 9, sekaligus sebagai pengolah lab IPA. Selanjutnya, Ibu Melisa Rahmawati, guru matematika kelas 8 dan 9, sekaligus pembina Kespro. Selanjutnya, Ibu Resti Septiana, beliau mengampu mata pelajaran Bimbingan Konseling atau BK, serta mata pelajaran PKN,
Untuk BK-nya kelas 8 dan PKN-nya kelas 7 dan 9. Sekaligus beliau sebagai pengelola UKS serta wali kelas 9A. Selanjutnya, Ibu Sri Sulastri yang biasa dipanggil Ibu Tari, beliau mengampu mata pelajaran bimbingan konseling atau BK kelas 7 sekaligus staf tata usaha. Selanjutnya, ini adalah Ibu Mareta Jayanti. Ini ya Bapak Ibu penanggung jawab guru Al-Quran. Selain itu, beliau juga mengampu mata pelajaran tahfiz dan PAI. Tahfiznya kelas 7, 9B dan C, serta mata pelajaran PAI kelas 9A. 9C. Selanjutnya, ada Bapak Muklisin. Beliau adalah guru tahsin tahfiz kelas 9A, B, dan C. Selanjutnya, ada Ibu Putri Rizkia El Balkis, atau biasa yang dipanggil dengan Ibu Balkis. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 7 dan 8, sekaligus sebagai wakil pembina OSIS dan wali kelas 8A. Selanjutnya, Bapak Purwanto. Beliau mengampu mata pelajaran penjas dan PKN. Penjasnya itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk mata pelajaran PKN-nya khusus kelas 8. Beliau juga sebagai penanggung jawab lab USBK serta pembina futsal. Selanjutnya, ini ada Ibu Sarjini Damayanti atau biasa dipanggil dengan Ibu Damai. Beliau mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 7 dan 9, sekaligus sebagai penanggung jawab media, pembina muhadharah sekaligus wali kelas 9C. Selanjutnya, ini ada saya sendiri, Ibu Resa Balga, biasa dipanggil Ibu Resa, mengampu mata pelajaran IPA kelas 7, serta tahsin tahfiz kelas 8, sekaligus sebagai penanggung jawab perpustakaan serta wali kelas 7A. Selanjutnya ada Bapak Sandi, beliau mengampu mata pelajaran matematika kelas 7, sekaligus sebagai pembina OSIS dan pembina Paskibra. Selanjutnya ada Ibu Ersa Purwati. Beliau mengampu mata pelajaran PAI khusus kelas 7, sekaligus sebagai staf TU dan pembina ROHIS. Dan yang terakhir, ini adalah Ibu Putri Krisyanto. Beliau mengampu mata pelajaran tahsin dan tahfiz kelas 7, 8, dan 9A. Sekian pemaparan dari saya mengenai profil guru SMP Wiyatama Bandar Lampung. Selamat bergabung bersama SMP Wiyatama Bandar Lampung, Bapak Ibu wali murid, khususnya kelas 7 yang baru. Iya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dibuka mikrofonnya? Cukup, Bu. Cukup ya? Iya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Udah jelas semuanya.
Bagaimana untuk Bapak Ibu Dewan Guru, jika ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah cukup Bu Reza. Oh, cukup Bu Reza. Ya, Ibu Damai, bagaimana Bu Damai? Ibu Ati, Pak Agus, Reza? ada yang ingin ditambahkan atau cukup? Ya. Insya Allah cukup. Nanti masuknya tanggal 22 ya Bu Reza. Oh ya. Ya baik Bapak Ibu, informasi dari Bu Ati masuknya tanggal 22 Juli ya Bu Ati ya. Ya, setelah pemotongan hewan kurban. Iya. Bagi Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang mau berkurban masih diterima di Wiyatama Ayah Bunda. Kalau ada rezeki atau mau bergabung, bisa bergabung, bisa menghubungi wali kelas atau pihak sekolah Ayah Bunda. Untuk tahun ini kita berbeda Ayah Bunda untuk agenda kurbannya. Kalau yang sudahnya kita itu bagi di sekolah, terus anak-anak makan bersama Ayah Bunda di sekolah ya. Tapi karena kondisi seperti ini kita tidak melaksanakan programnya makan di sekolah, tapi kita langsung bagi ke siswa yang layak untuk menerima daging hewan kurbannya. Seperti itu Ayah Bunda. Cukup Bu Reza. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dewan Guru SMP Wiyatama Bandar Lampung dan Bapak Ibu Wali Murid SMP Wiyatama Bandar Lampung atas kehadirannya pada pagi hari ini yang telah mengikuti orientasi siswa dari pagi sampai siang ini sampai dengan selesai. Marilah kita tutup acara kita ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu Dewan Guru atau Bapak Ibu Wali Murid SMP Wiyatama Bandar Lampung. Ya Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu mohon jangan keluar dulu karena ingin didokumentasikan. Dimohonkan untuk kameranya dibuka. Foto. Iya mau difoto dulu. Kameranya dibuka semua dulu ya Bapak Ibu. Yuk, Sasa. Bunda Kalila kameranya masih ditutup. Untuk Balkis Olivia, Ibu Laila, Ari Handayani, Muhammad Arul masih ditutup ya kameranya. Mohon dibuka dulu sebentar. Walinya Vika masih ditutup ya Bu kameranya ini. Oh ya sudah. Ibu Ersa masih ditutup ya kameranya. Nah ya sudah. Ibu Laila dan Ibu Ari Handayani masih ditutup Ibu kameranya. Baik, karena ini ada 2 slide, maka saya akan foto per slide dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama slide yang pertama dulu. Siap-siap ya Bapak Ibu, saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3,
Baik, alhamdulillah sudah Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya pada hari Minggu ini. Sama-sama Bu Rasa. Sama-sama, terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Apa ya? Ya, Bu. Selamat berlibur. Ya, Bu. Sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Ayu, ada Ayah ya. Ayah siapa ini ya? Terima kasih Umi. Terima kasih Ayah. Ada juga ya. Iya, ayahnya Pras Raisa, juga. ya. Ada biru-biru. Makasih Ayahnya Raisa. Vika. Ayah Vika. Semangat ya. Oh, ada ikut juga ya. Makasih ya. Iya, Bu. Ya. Silakan istirahat, berlibur. Udah kan? Nah, boleh istirahat, ayo Bunda. Maaf, untuk Bapak Ibu Dewan Guru, harap tetap stay di Zoom-nya ya sebentar untuk dokumentasi. Ya, Bu Reta. Dewan gurunya tapi nggak semua ya nih kayaknya. Balik kelas aja ya. Wali kelasnya nggak semua, Mom. Oh ya udah, seadanya aja nggak apa-apa. Ya. Iya, Mem. Ya. Ini lagi apa? Aduh. Chatnya Pak Sandi. Gawat nih membelah diri. Amuba dia, Mbak. Main dua peran dia. Jurus Iya. baru, Bu, jurus Main baru. dua peran dia. Ya. Udah, boleh. Bu Ersa kok keluar? Bu Elsa di rumah. Iya, maksudnya ini Mem keluar dari Zoom. Oh, pencet kali. Apa jaringan? Ya udah kita Jadi foto kita dulu ya, cuman- Bapak Ibu. Cuman berapa nih? Berlima ya? Iya. Pak Agus nggak ada juga, ada keluar. Iya, tapi Pak Agus ada di dalam itu, Mem. Ada di kantor. Mau foto nggak Pak Agus? Sebentar, Mem. Aku panggil dulu. Bagus cepetan dia aja. Iya, lagi Pak. Ada yang baru mau bergabung ini, Bu. Udah selesai, baru mau bergabung nih. Iya. Orang tua? Orang tua? Orang tua, orang tua. Mana Pak Agus? Belum ya? Kenapa kucingnya, Sa? Lapar, mau minta makan. Kucingnya Ridho habis mandi, dimandiin sama dia. Oh, udah mandi. Rajin Mau panas. Kita nanti hari Rabu ya. Rabu pemotongan tetap jadi ya. Pak Muklis nggak ada ya? Ya, udah live kayaknya, Mom. Oh ya udah nanti di grup aja.
Bu Evi, alhamdulillah sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Sudah mulai membaik, sudah mulai mau makan. Alhamdulillah. Anak-anak juga ya. Sekarang adiknya yang di Sukarame. Kondisinya sepertinya mau arah ke situ sakitnya. Makannya udah berasa, Mom, Bu Evi? Sudah mulai merasa. Siapa lagi ditunggu? Sepertinya udah ya, Mam. Nggak ada yang lagi nih mau Ada, bergabung. ya udah ya. Kalau Iya. nggak ada, pasti udah pada lapar. Puasa, Mem. Oh iya, puasa ya. Puasa semua ya? Hebat. Mulai ya Bapak Ibu. Nah, ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Sudah, oke. Sudah. Sudah, Mem. Udah ya? Udah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Makasih juga semuanya, Pak Sandi. Tiap hari ke sekolah ya? Izin lab ya. Pak Agus nongol tuh. Tadi Pak Agus sudah ada? Pak Agus nggak mau keluar dia. Sudah tuh. Tapi kita ada foto tadi. Aku tutup ya. Ya, tutup ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, Mem. Sama-sama.